Membaca buku-buku tentang kepenulisan, mengikuti workshop memang penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana. Hai, jumpa lagi dengan saya Yusuf. Kali ini saya akan berbagi beberapa hal dalam seri Belajar Menulis Bagus. Saya bertemu dengan banyak orang yang beberapa dari mereka jujur mengatakan, saya ingin menjadi seorang penulis. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang secara khusus menarik minat orang-orang yang ingin menjadi penulis. Workshop, kemudian seminar. Mereka begitu antusias mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Bertanya, berdiskusi, bahkan berdebat dengan pemateri. Tapi begitu pulang ke rumah, begitu pelatihan itu selesai, mereka mencoba kemudian menerapkan apa yang sudah didapatkan dalam pelatihan-pelatihan itu. Sehari, 2 hari, 3 hari, kadang tidak sampai seminggu, kebosanan mulai timbul, kejenuhan mulai muncul. Seseorang mungkin sudah menghasilkan karya, baik novel, cerpen, atau puisi, kemudian mereka mengirimkannya ke media, dan karena tulisannya memang buruk, sehingga media tidak mau menerimanya, penerbit tidak mau menerbitkannya. Yang terjadi apa? Mereka pupus harapan, mereka kehilangan semangat, sehingga impian itu pun akhirnya hancur. Belajar menulis, membaca buku-buku tentang kepenulisan, mengikuti workshop memang penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita tetap bersemangat dan memiliki ikrar yang kuat untuk menjadi seorang penulis. Tetapi tetap semangat untuk menulis ini mungkin seperti iman. Dia naik kadang-kadang, lalu turun tiba-tiba, tanpa pernah kita duga. Lalu bagaimana agar kita tetap dapat semangat dalam berkarya, semangat untuk mengejar impian kita menjadi seorang penulis? Ada 3 hal. Yang pertama, kita dapat bergabung dengan komunitas-komunitas penulisan. Kita memiliki teman sama penulis. Kita memiliki kawan yang punya minat yang sama dengan kita. Ketika kita bergabung dalam suatu komunitas kepenulisan, paling tidak kita dapat saling menyemangati. Ketika semangat kita sedang kendor, semangat teman kita sedang naik, maka yang sedang bersemangat berikan semangat pada yang kendor. Ketika kita bergabung dengan satu komunitas, kita juga mendapat hikmah dari gesekan kreatif dengan teman kita. Ketika kita memiliki teman sesama penulis, maka kita akan dapat saling berdiskusi, mendiskusikan karya-karya satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita setidaknya dapat hadir atau aktif dalam kegiatan-kegiatan literasi. Baik diskusi-diskusi buku, atau seminar-seminar, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dan yang ketiga adalah kita rajin-rajin untuk piknik. Pikniknya seorang penulis, dia akan mengunjungi toko buku, dia melihat buku-buku baru, kemudian membayangkan, wah, sekiranya ini buku saya. Maka ayo segeralah cari teman-teman atau orang-orang yang memiliki satu hobi, bergabunglah dengan grup-grup kepenulisan, atau buatlah komunitas sama. Kemudian kunjungilah para penulis lain, karena dengan begitu Anda dapat belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Kemudian yang ketiga, piknik. Ya, ini satu yang kadang-kadang dilupakan, tapi ini menjadi sesuatu yang ketika kita sudah memiliki semangat. Berikutnya, yang mesti dilakukan oleh seorang penulis adalah banyak membaca. Ini satu syarat
yang tidak boleh, tidak ada bagi seorang penulis. Bagaimana tidak? Membaca merupakan satu cara untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah pengalaman. Sementara seorang penulis pada dasarnya adalah seorang yang membagikan ide dan perasaannya kepada orang lain. Tulisan seseorang dapat mencerminkan pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu, seorang yang menekatkan dirinya untuk menjadi seorang penulis, dia mesti tidak boleh melupakan satu hal. Yang kedua adalah merenungi peristiwa. Bagaimana seorang penulis melatih kepekaan rasanya. Apalagi yang akan ditulis adalah tulisan sastra. Bagi orang awam, kejadian-kejadian yang ada di sekitar mungkin dianggap sebagai suatu peristiwa yang biasa. Tetapi bagi seorang penulis, dia akan mendapatkan sesuatu yang lain. Dia akan melihat dengan kaca pandang yang lain. Peristiwa, berita, atau kejadian-kejadian itu semestinya kita renungi. Untuk kemudian kita ambil celahnya dan kita angkat dalam bentuk tulisan. Dan terakhir, untuk menjadi seorang penulis adalah menulis dan menulis. Berlatihlah menulis. Satu tulisan yang selesai lebih bagus daripada 100 tulisan yang terbengkalai. Itu saja sementara dari saya. Kita akan sambung dalam episode berikutnya. Sampai ketemu.